Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, anggota jemaat dan simpatisan GKI Klasis Solo, bertemu kembali dengan saya, Markus Firmanto Aji, dalam Bina Iman GKI Klasis Solo. Sebelum kita akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Nya, mari kita satu hati dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami boleh Tuhan pertemukan pada kesempatan Bina Iman GKI Klasis Solo. Sebentar kami akan membaca, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mampukanlah kami untuk mendengar, dan terlebih daripada itu memberlakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Akan saya bacakan dari Matius pasal 21 ayat 18 sampai 22. Perikop Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari, dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan itu ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jika kamu berkata kepada gunung itu, beranjaklah dan tercampakkanlah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, terlebih yang memberlakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, masih ingat tokoh Bu Tejo dalam film pendek Tilik dengan meme-nya "Dadi wong mbok sing solutif"? Dan hal itu menjadi viral di media sosial. Mungkin kalau kita baca bagian tadi, kita juga bisa nyinyir seperti Bu Tejo. Yesus kok ora solutif babar blas gitu kan. Hanya gara-gara dia lapar dan tidak mendapati buah pada pohon itu, lalu dia mengutuk pohon itu tidak berbuah selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kalau kita mau melihat keseluruhan cerita, maka kita akan mengerti kenapa kok Yesus mengutuk pohon ara tersebut. Saya berada di rumah anggota jemaat GKI Wonogiri, bakal jemaat Ngadirojo. Di rumahnya ada pohon sawo, tidak cuma sekedar daunnya saja yang rimbun sehingga padanya bisa untuk berteduh di bawah, tetapi buahnya juga banyak. Ini menandakan bahwa pohon sawo tersebut tidak sia-sia. Karena apa? Di samping rindang daunnya, rimbun daunnya, banyak pula menghasilkan buah. Pohon ara adalah gambaran kehidupan bangsa Israel. Mereka yang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi umat pilihan, dan ada panggilan, ada tanggung jawab
di sela-sela keterpilihan itu, tetapi tanggung jawab keterpilihan ini tidak bisa mereka jalankan. Dengan kata lain, bangsa Israel tidak bisa menjalankan fungsinya. Mereka berakar, tumbuh, rimbun, iya, tetapi tidak berbuah. Mereka rajin beribadah, tetapi sikap hidup mereka tidak menampakkan keimanan sebagai mereka percayai. Nah, disinilah Yesus melihat kesia-siaan. Kesempatan sudah diberikan bahkan berkali-kali, tetapi kesempatan tidak dipergunakan. Nah, dan itulah gambarannya. Bagi kehidupan orang beriman, Tuhan memberikan banyak kesempatan, tetapi kalau umatnya tidak mematuhinya, tidak mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya, nah buat apa kehidupan yang dia jalani? Sia-sia saja. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, gambaran pohon ara yang diharapkan berbuah sehingga dapat dinikmati oleh orang lain adalah gambaran hidup umat Allah, bahwa kehadirannya, keberadaannya memberi dampak, memberi manfaat, dapat dinikmati oleh orang lain. Itulah hikmat yang bisa kita ambil melalui perikop Yesus mengutuk pohon ara. Bukan berarti Yesus tidak solutif, karena Allah sudah memberikan banyak kesempatan, tetapi umat tidak mempergunakannya. Tuhan pengen umatnya menjadi umat yang mendatangkan manfaat. Kehadirannya, keberadaannya berdampak baik bagi banyak orang. Lah, itulah yang digambarkan, bahwa tidak cuma hanya daunnya saja yang lebat, tetapi juga berbuah, dan buahnya dapat dinikmati. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa pembelajaran buat kita? Banyak laporan yang menandakan masa pandemi, keluarga-keluarga banyak yang bercerai, dan itu hanya karena masalah ekonomi. Inilah juga tantangan keluarga-keluarga Kristen, anggota gereja, simpatisan GKI. Apakah kita menampakkan umat yang berdampak baik, bahwa ekonomi tidak menjadi alasan untuk berpecah belah, untuk bercerai, tetapi inilah momen kita mau berbuah, dan buahnya bisa dinikmati, dilihat oleh orang lain. Ekonomi tidak menjadi alasan kita untuk bercerai, karena kita mau menjadi keluarga-keluarga Kristen yang bukan cuma berakar, bertumbuh, tetapi juga berbuah lebat. Mari Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, biarlah masih dalam suasana pandemi, masalah ekonomi juga bukan beranjak baik, belum beranjak baik, tetapi mari kita mohon penyertaan Tuhan untuk memberkati keluarga kita, dan kita wujud nyatakan kesetiaan kita, janji kita waktu menikah, bahwa baik kesusahan maupun kebahagiaan, baik dalam masa kekurangan maupun kelebihan, kita akan tetap menyayangi pasangan kita, dan itulah buah yang akan kita nampakkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk memanjatkan doa-doa kami di sela-sela masa pandemi, di mana laporan juga menunjukkan banyak sekali keluarga-keluarga yang bercerai hanya karena masalah ekonomi. Kami mohon, berkatilah keluarga-keluarga Kristen, terlebih
keluarga-keluarga Kristen, anggota maupun simpatisan GKI Klasis Solo. Janganlah gara-gara masalah ekonomi maka kami melegalkan untuk bercerai. Biarlah dalam masa pandemi dan bukan cuma karena masalah ekonomi, kami tidak mau berbuah sebagai satu keluarga. Buah kesetiaan satu sama lain itu akan kami perlihatkan. Karena itu mampukanlah kami untuk memberlakukannya. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sampai bertemu pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudara dan juga saya. Salam sehat selalu. Amin.